Hai, kembali lagi di Fisika Sederhana. Hari ini kita akan mulai pembelajaran kita pada bab pertama tentang hakikat ilmu sains dan metode ilmu. Sebelum kita memulai pelajaran kita di saat ini, jangan lupa untuk memberikan tombol like, komen, dan subscribe agar dapat membangun channel ini ke depannya. Oke, pada video kali ini kita akan mempelajari dua topik. Yang pertama tentang apa itu sains, dan yang kedua tentang cabang-cabang ilmu sains. Yang pertama, apa itu sains? Sains ada di mana-mana. Pada bagian ini akan dijelaskan bahwa sains ada di mana-mana dan cabang ilmu sains serta pengertian sains. Nah, sekarang saya akan bertanya, apakah kalian masih ingat topik atau materi mengenai air dan sistem pada tubuh manusia yang dipelajari di kelas 5 SD? Atau mungkin kalian masih ingat ketika belajar tentang energi, bunyi, dan cahaya di kelas 4? Sementara topik IPA yang masih segar di ingatan kalian, pastilah topik yang dipelajari di kelas 6, antara lain tentang listrik, tumbuhan, dan tata surya. Kata lain untuk IPA adalah sains. Jika kalian melihat betapa luasnya topik-topik itu, maka kalian pasti menyadari bahwa sains itu ada di mana-mana. Tidak percaya? Mari kita cermati uraian tentang cabang-cabang ilmu sains. Sains adalah biologi. Biologi adalah ilmu tentang makhluk hidup. Ada banyak cabang-cabang dalam biologi. Misalnya, zoologi adalah ilmu tentang binatang. Botani, ilmu tentang tumbuhan. Entomologi, ilmu tentang serangga, dan mikrobiologi, ilmu tentang makhluk hidup yang sangat kecil dan hanya bisa terlihat dengan bantuan mikroskop. Sains adalah fisika. Fisika adalah ilmu tentang gejala dan fenomena alam dan sifat benda-benda di sekitar kita, termasuk tentang perpindahan dan energi. Beberapa cabang ilmu fisika misalnya, mekanika adalah ilmu tentang gerak benda, elektronika, ilmu tentang arus listrik dan magnet, dan optika geometris tentang alat-alat optik. Sains adalah kimia. Kimia adalah ilmu tentang berbagai hal mengenai materi, yaitu terbuat dari apa, sifat, dan perubahan dalam suatu reaksi kimia. Cabang ilmu kimia antara lain farmasi, yaitu ilmu tentang obat-obatan, radiokimia tentang zat-zat radioaktif, kimia organik tentang bahan-bahan kimia yang ada pada makhluk hidup, serta kimia anorganik tentang bahan kimia dalam benda-benda. Sains adalah geologi. Geologi adalah ilmu mengenai bumi dan perubahannya. Beberapa cabang ilmu geologi antara lain vulkanologi, yaitu ilmu tentang gunung berapi, seismologi, yaitu ilmu tentang gempa bumi, serta paleontologi, yaitu ilmu tentang fosil yang dapat membantu kita mengetahui umur suatu tempat dan kebudayaan zaman itu. Sains adalah astronomi. Astronomi adalah ilmu tentang planet, bintang, dan alam semesta. Semua benda langit dipelajari dalam astronomi, termasuk matahari dan terjadinya gerhana, komet, dan asteroid. Sains adalah ekologi. Ekologi adalah ilmu tentang interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan di sekitarnya. Bidang ilmu ini membahas tentang berbagai masalah lingkungan, misalnya polusi udara, tanah, dan air, serta efek perubahan iklim dan kepunaan hewan. Apakah kalian setuju sains ada di mana-mana? Mari kita perhatikan beberapa contoh lagi. Kita mulai dari diri kalian sendiri, binatang atau tumbuhan. Semuanya bagian dari sains. Kemudian, mari kita perhatikan udara, listrik, cahaya, makanan, sampai dengan pelangi juga ada dalam pelajaran sains. Bahkan gempa bumi sampai dengan angkasa luar juga merupakan bagian dari sains. Jadi, sains ada di dalam diri kita dan di sekitar kita. Sains juga digunakan dalam berbagai bidang pekerjaan, seperti dokter dan perawat, arsitek, ahli komputer, pilot, insinyur, polisi, ahli pangan, ahli nutrisi, serta berbagai profesi lainnya. Orang yang khusus melakukan penelitian
bagi pengembangan ilmu sains disebut sebagai ilmuwan sains. Jadi, apakah sebenarnya sains itu? Sains adalah ilmu pengetahuan sistematis tentang alam dan dunia. Untuk mengetahui berbagai hal inilah, maka para ilmuwan sains melakukan percobaan atau eksperimen. Percobaan biasanya dilakukan di laboratorium. Akan tetapi, ada juga ilmuwan yang melakukan percobaan di luar laboratorium. Misalnya di hutan, di pantai, di sawah, di laut, di pabrik, dalam kapal, di dalam pesawat, atau bahkan di luar angkasa. Sebagai contoh, ilmuwan sains yang sedang melakukan percobaan dapat kalian lihat pada gambar di depan. Ilmuwan sains ada di sekitar kita. Mereka sering melakukan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan atau menciptakan sesuatu sebagai produk. Nah, siapa yang tidak kenal dengan Albert Einstein? Ilmuwan jenius dunia terkenal yang mendalami cabang fisika mengenai teori relativitas. Melalui penelitiannya, ia telah menyumbangkan teori yang menjadi dasar perkembangan berbagai penemuan. Juga ada banyak ilmuwan lain yang telah mengembangkan ilmu sains atau menemukan berbagai alat yang mempermudah hidup manusia dan lingkungannya. Seperti Thomas Edison, Wright bersaudara, Galileo Galilei, Charles Darwin, dan masih banyak lagi. Terima kasih ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Salam.